Shalom saudara, kita kembali berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat dari channel YouTube Gereja Masih Advent dari ke-7 Jemaat Yesudipuro. Dalam pelajaran pekan ini, kita belajar dalam pelajaran kita dengan judul besar adalah Misi kepada yang belum dijangkau bagian pertama. Artinya minggu depan kita punya pelajaran yang sama, tapi bagian yang kedua. Dan di hari Kamis ini 7 Desember, judulnya adalah Melewati Sebuah Garis. Mari kita berdoa terlebih dahulu saudara. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh terus mempelajari firman-Mu dan diingatkan mengenai tugas kami sebagai umat Tuhan, menyampaikan sebuah kabar baik kepada orang-orang yang tidak mengenalnya. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, sepanjang pekan ini kita belajar mengenai kisah kunjungan Paulus di sebuah kota di Yunani yang bernama Athena, saudara. Dari pelajaran hari Minggu kepada hari Rabu, kita belajar bagaimana Paulus di Athena mencoba untuk menjangkau mereka. Dan ketika bekerja kemudian mendapat prasangka dari begitu banyak orang. Dalam pelajaran hari Senin, Paulus dibawa ke sebuah tempat yang bernama Areopagus. Di sana dia ditanya atau diinterogasi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ketika dia di hadapan Areopagus, yang dilakukan Paulus sungguh di luar dugaan. Kita tahu Paulus adalah seorang yang sangat frontal, sangat keras, sangat giat untuk memberitakan Injil dan menegur orang. Tapi di sisi lain dalam pelajaran hari Senin dan Selasa hingga Rabu, Paulus tidak langsung menjawab prasangka-prasangka mereka dan menjelaskan begitu banyak doktrin yang akan baru di mata orang-orang Athena. Dia mencoba mengambil hati mereka. Dia mencoba untuk memuji semangat orang-orang Athena yang begitu semangat beribadah kepada Allah-Allah mereka. Dan ketika sudah mengambil hati mereka, Paulus tahu bahwa akan ada waktunya sebuah kebenaran dinyatakan. Dalam pelajaran hari Kamis judulnya Melewati Sebuah Garis. Orang-orang Athena adalah orang-orang penyembah berhala, ada banyak patung-patung di sana. Dan kita tahu Paulus kemudian mencoba untuk memperkenalkan Allah yang benar kepada mereka. Paulus tidak berbicara banyak untuk mengecam ilah-ilah dan patung-patung yang ada di kota itu. Dan gantinya dia melakukan demikian. Di ayat yang ke-24 dia mencoba memperkenalkan Allah yang benar kepada orang-orang di Athena ini. Dikatakan demikian di ayat ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Anda perhatikan, ada waktunya di mana Paulus dalam pelajaran hari Senin hingga hari Rabu bagaimana dia mengambil hati orang-orang Athena, tapi ada saatnya juga untuk kemudian dia menyampaikan sebuah kebenaran dengan terus terang, saudara. Dia tidak menyerang orang ilah-ilah patung-patung buatan orang Athena, tapi dia di ayat 24 dia mengatakan Allah yang benar adalah Allah yang menjadikan bumi dan segala isinya. Meskipun di saat bersamaan dia mencoba membuat perbedaan. Allah di surga beda dengan ilah-ilahnya atau Allahnya orang Athena. Allahnya orang Athena adalah Allah yang tinggal di kuil-kuil buatan manusia, tapi Allah yang benar adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan ayat 25 dari Kisah 17 dikatakan, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apapun, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dan ayat 26, dia kembali menegaskan Tuhan adalah Tuhan pencipta. Dan dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi saudara, kita lihat kalau Anda baca seterusnya hingga ayat yang ke-34, Anda akan melihat bagaimana Paulus berbicara dengan begitu lugas memperkenalkan Allah Israel atau Allah yang benar kepada orang-orang di Athena. Dan saudara, dan hasilnya adalah kita baca di ayat yang ke-34, tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga adalah Dionysius, anggota majelis Areopagus. Artinya adalah ada seorang tokoh agama di kota Athena setelah mendengar kesaksian dan pekabaran Paulus menggabungkan diri dan menyembah Allah yang benar. Selain Dionysius, dikatakan pula dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ada orang yang pada akhirnya menerima, meskipun bola kalau kita baca ayat 32 ada beberapa orang yang menentang Paulus. Satu hal dinamika yang wajar ketika kita menyampaikan sebuah pekabaran Injil, ada yang menerima dan ada yang menolak. Meskipun kadang-kala ada begitu banyak orang yang lebih banyak menolak, tapi bukan berarti karena hanya sedikit orang yang menerima lalu kita
tidak menyampaikan pekabaran kepada orang lain di luar sana. Dari kisah Paulus kita juga belajar, saudara, kita perlu mendekati orang, membangun hubungan dengan mereka, dan mengawali perbincangan dari hal-hal pemahaman yang sama dengan mereka. Tapi pada akhirnya ada banyak pekabaran yang perlu disampaikan, meskipun bukan mungkin, dan memang berbeda dengan pemahaman mereka. Saudara, satu ilustrasi, firman Tuhan adalah bagaikan pisau dokter yang biasa mengoperasi orang. Kadang kala pisau itu akan menyakitkan, firman Tuhan akan terasa menyakitkan, tapi seperti halnya pisau daripada seorang dokter ketika digunakan untuk mengoperasi, tujuannya adalah untuk mengambil penyakit dan membuangnya lalu menyembuhkan. Begitu pula firman Tuhan. Satu firman Tuhan ada yang bisa diterima orang dalam hal yang sama dengan pemahaman mereka, tapi ada firman Tuhan yang pemahamannya akan mengguncang mereka dan berbeda dengan yang mereka pahami selama ini. Tapi itu adalah sebuah pisau yang pada akhirnya akan membuang penyakit-penyakit rohani dan akan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, jangan pernah takut untuk melewati sebuah garis pembatas untuk menyampaikan firman Tuhan, bukannya yang sama dengan yang mereka pahami, tapi juga yang belum pernah mereka dengar, dan ini menjadi tugas dan pekerjaan kita. Demikian pelajaran di hari Kamis ini. Tuhan memberkati. Shalom saudara.